Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama sekali yang benar kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpah rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir itu dalam rangka menuntut ilmu itu pada pagi hari ini. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Apakah sehat? Sakit? Siapa yang sakit anak-anak? Iya. Oh Rio. Mudah-mudahan minggu selanjutnya Rio bisa datang kembali dan bisa bersama-sama menuntut ilmu bersama-sama kita pada hari ini. Jadi sebelum Bapak menyampaikan materi kita pada hari ini, Bapak akan mereview materi minggu kemarin. Bagi Anda siapa yang ingat materi minggu kemarin pada trio? Salat jenazah. Apa pengertian salat jenazah trio? Itu memohon ampunan untuk si mayit. Terima kasih kepada Rio. Jadi pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi terkait yaitu dengan puasa Ramadan. Baik para anak-anak sekalian, kalau tiba di bulan Ramadan, apa yang terpikirkan oleh kaum Islam atau orang-orang beriman? Pada trio, ibadah apa yang paling banyak dilakukan atau paling sering dilakukan kalau di bulan Ramadan? Salat 5 waktu, Pak. Setelah itu, Tarawih, setelah itu, zakat. setelah itu, Iyalah. puasa Ramadan, puasa ketinggalan trio. Jadi materi kita pada hari ini itu puasa. Pada trio, coba Anda sebutkan apa itu pengertian puasa. Menahan dari segala sesuatu, Pak, yang membatalkan puasa. Dimulai dari Makan, minum. terima kasih kepada trio. Jadi yang pertama itu Bapak akan menyampaikan pengertian tentang puasa. Yang pertama pengertian tentang puasa. Jadi itu secara pertama itu secara bahasa menahan, dan istilah yaitu menahan rasa lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pada anak trio silakan diulangi kembali pengertian puasa secara bahasa. Secara bahasa menahan, secara istilah menahan rasa lapar dan haus dari fajar dan terbenam matahari. Dan tambahnya yaitu dan segala yang membatalkan puasa, yang termasuk membatalkan puasa. Baik anak sekalian, siapa yang ingat Quran surat keberapa tentang perintah wajib puasa? Pada trio, silakan. Tahu, Pak. Jadi Bapak akan beritahu itu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan di mana artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Jadi anak-anak sekalian, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi tujuannya atau hakikatnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, apa itu takwa? Pada trio Menjalankan perintah Tuhan dan menjauhkan larangannya. Baik, terima kasih Pak Teo. Jadi takwa adalah kata kuncinya takwa. Takwa dan orang yang beriman. Jadi takwa adalah takut mengerjakan atas larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Itu yang takwa sebenarnya. Yang kedua yaitu kita siapa saja orang yang wajib dalam berpuasa. Siapa saja orang yang wajib dalam berpuasa. Yang itu yang pertama yaitu beragama Islam. Apa yang pertama trio? Orang yang wajib untuk puasa Agama Islam. tentunya agama Islam. Asalkan ada nama Islam, wajib untuk berpuasa. Kecuali orang kafir, tidak akan wajib atau tidak akan diperintahkan orang berpuasa. Yang kedua yaitu balik. Di sini siapa yang tahu apa itu balik pada anak trio? Orang yang sudah sunat, Pak. Baik. Lebih tepatnya itu kalau bagi laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah. Laki-laki mengalami mimpi basah. Kalau perempuan mengalami masa haid. Jadi Anda apakah paham sampai di sini? Tidak. Jadi kami ulangkan, yaitu siapa orang wajib untuk berpuasa. Yang pertama beragama Islam. Asalkan namanya orang Islam, wajib melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua itu balik. Itu balik dalam artian kira-kira Anda balik ini umur berapa? Berapa trio? Kisaran umur berapa? Kalau laki-laki 13. kalau perempuan? Sama. Baik, terima kasih Pak Trio. Jadi balik ini adalah kalau laki-laki sekitar umur 13 atau sampai 15. Kalau perempuan pun sama, kisaran 13 sampai 15. Selanjutnya itu siapa orang yang wajib berpuasa, yaitu yang ketiga itu orang berakal sehat. Orang gila apakah wajib berpuasa? Peran dan trio? Tidak. Jadi salah satu syarat orang wajib berpuasa adalah orang yang berakal sehat. Kalau orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya yang keempat yaitu orang yang mampu. Orang yang mampu. Dalam artian itu kalau lansia tidak wajib. Lansia, ibu menyusui, orang sakit tidak wajib untuk berpuasa. Namun kalau dia sanggup menggantinya boleh di luar bulan puasa. Kalau tidak sanggup juga menggantinya boleh dibayar dengan fidyah atau berupa fidyah ini dalam arti itu memberi makan orang miskin selama beberapa hari kita meninggalkan puasa. Kalau ibaratnya makan kita, taruhlah makan kita 20.000 dalam sehari. Berapa kali kita meninggalkan puasa dikalikan berapa 20.000.
Misalkan 10 hari kita meninggalkan puasa, berarti 10 dikali 20. Itulah. Kalau dijadikan ke uang atau boleh juga dijadikan kepada beras. Selanjutnya yaitu masuk kita pembahasan yang ketiga, yaitu rukun puasa. Yang ketiga, rukun puasa. Peranan trio, coba sebutkan yang Anda ingat tentang rukun puasa. Niat dan menjaga dari hal keutamaan puasa. Terima kasih trio. Yang pertama yaitu niat. Karena Allah telah mengatakan innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu akan dimulai dari niat. Kalau kita tidak ada niat di dalam hati untuk melaksanakan puasa, jadi puasa kita akan sia-sia. Yang pertama itu niat. Apakah Anda tahu niat puasa? Tidak. Coba Anda trio. Tidak dapat, Pak. Jadi niat puasa itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pada trio kita coba ulangi niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Terima kasih trio. Yang kedua itu menahan rasa lapar dan haus, sama dengan pengertian puasa tadi, yaitu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dan segala yang membatalkan puasa. Dua ler. Pasti lain. Lanjut kita pembahasan yang keempat, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi puasa ini bisa batal kalau kita melakukan salah satu yang menyebabkan batalnya puasa kita. Hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, sebelum Pak lanjut, apakah sampai di sini Anda paham? Berapa trio? Paham. Lanjut kita pembahasannya saja, itu yang keempat, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dengan sengaja. Jadi makan dengan sengaja ini adalah bisa membatalkan puasa, baik di siang hari maupun di sore hari maupun di pagi hari. Karena kalau tidak sampai dalam waktu berbuka, maka batallah puasa kita kalau kita makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Kalau kita muntah dengan sengaja di dalam berpuasa, maka puasa kita menjadi batal. Alangkah baiknya kita ganti di hari lain. Kalau seandainya kita muntah dengan sengaja, lebih baik tidak diteruskan pada hari itu untuk berpuasa. Lebih baik kita ganti di hari lain atau di luar bulan Ramadan. Dan selanjutnya itu haid dan nifas bagi perempuan. Kalau bagi perempuan ada hal-hal yang tidak dibolehkan dia berpuasa. Kalau bagi laki-laki mungkin tidak ada halangan untuk dia tidak berpuasa, kecuali dia lansia dan sakit. Selanjutnya yaitu berhubungan suami istri. Kalau terjadi berhubungan istri, kalau dapat kita tahanlah dulu untuk berhubungan suami istri dalam bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini Allah menegaskan kepada kita perbanyaklah amal ibadah. Karena di bulan Ramadan adalah momen yang pas untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah SWT. Karena di bulan Ramadan apapun amalan ibadah yang kita lakukan akan berlipat-lipat ganda didapat oleh. Tapi kan hubungan suami istri itu juga ibadah, Pak. Ibadahnya ibadah. Tapi kalau dalam puasa tentu kita kurangi loh, atau kita tahan.
sebulan nah mungkin tidak bisa kita menahan. Nggak bisa Pak. Kita lanjut. Menteri lain. Nah, itu keluar mani dengan sengaja. Nah, ini bagi keluar mani dengan sengaja. Mani itu uang Pak. Dengan sengaja. Bagi laki-laki. Kalau dia keluar mani dengan sengaja baik itu siang hari, pagi hari, dalam melaksanakan puasa, maka puasanya akan batal. Jadi kalau batal puasa tentu jadi sia-sia dan tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu mungkin sekian yang membatalkan puasa. Coba Nona Trio ulangi kembali. Yang pertama yaitu makan dengan sengaja tuh, makan minum. Selanjutnya berhubungan sama istri. Selanjutnya Lansia, berzina, dan muntah dengan sengaja. Baik, terima kasih Nona Trio. Jadi apakah paham Anda apa yang telah Bapak sampaikan dari pembahasan pertama sampai pembahasan yang keempat? Paham. Baik, Bapak ada sedikit tugas. Silakan dijawab Nona Trio. Silakan dibacakan. Kita baca terlebih dahulu. Hal yang membatalkan puasa: pertama, makan, minum, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, dan berzina. Terima kasih Nona Trio. Jadi Bapak akan memberikan kesimpulan. Jadi puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam dan khususnya orang beriman. Karena kalau orang Islam belum tentu dia beriman. Tapi kalau dia beriman sudah pasti dia Islam. Jadi puasa ini adalah dalam secara bahasa dia menahan. Yaitu secara istilah itu menahan makan dan lapar dan haus dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dan segala-segala yang membatalkan puasa. Yang pertama termasuk pada setelah itu orang-orang yang wajib dalam berpuasa itu beragama Islam, balik, berakal, orang mampu. Selanjutnya rukun puasa, niat. Kedua yaitu menahan rasa lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang keempat yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas bagi perempuan, yaitu keluar mani bagi laki-laki. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi materi kita selanjutnya itu tentang taharah untuk minggu depan. Kita tutup dengan doa Qur'atul Majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.